Pertama-tama saya harus mengajakkan kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di penghujung masa akhir jabatan presiden yang insya Allah akan berakhir di bulan Oktober 2020, bahwa presiden masih dalam keadaan sehat walafiat dan hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Pak Jufri, saya mau sampaikan bahwa kemarin Bapak Presiden tidak ke sini. Kan Bapak cuma lobi saya. Tapi akhirnya di IKN saya lobi Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang bahwa insya Allah beliau akan hadir. Karena itu beliau hadir pada pagi hari ini, pada pagi hari sekali. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 gigawatt atau setara dengan 93.000 megawatt. Di mana 13,7 gigawatt atau 15% diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Dirut PLN mana ya? Nah, Pak Dirut, kalau data ini salah berarti kau yang salah. Saya hanya membaca. Ya. Berdasarkan target kebijakan energi nasional di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran ketenagalistrikan nasional diharapkan mencapai 23%. Tetapi kenyataannya kita belum mencapai 23 megawatt atau 23.000, kekurangannya 8 gigawatt. Saya kemarin tanya Pak Dirut PLN, kenapa ini terjadi? Jadi ternyata Pak, sumber-sumber energi baru terbarukan kita itu besar. Namun jaringannya yang belum terkonek. Contoh energi baru terbarukannya ada di Riau, tetapi jaringan listriknya yang belum ada di sana untuk menghubungkan. Begitu Pak Dirut. Itulah faktor penyebabnya. Kembali lagi Pak, ini tugas Menteri ESDM yang baru Pak, untuk menyelesaikan bersama-sama PLN. Jadi bukan salah PLN Pak. Salah perencanaan, kami juga yang salah Pak. Tapi mereka lebih banyak salahnya daripada kami. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam baruan energi nasional. Izin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia. Sebesar 40%. Atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 gigawatt. Atau terbesar nomor 2 di dunia yang sudah jalan. Dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh 2 kali lipat. Selama 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLTP tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT nasional atau 3% dari total 93 gigawatt. Pak Dirut, benar? Oh, benar kau. Kalau tidak RUPTL kau kita harus koreksi baik-baik. Dalam 10 tahun terakhir akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan, yaitu naik hingga 8 kali lipat Pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat sehingga tahun 2024 diperkirakan investasi di geothermal sebesar 8,7 miliar US dollar. Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900.000 dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar 16 triliun rupiah. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia. Semua capaian di atas tidak terlepas dari arahan dan komitmen Bapak Presiden untuk mendorong EBT termasuk energi panas bumi di tanah air. Bapak Presiden, kami melaporkan khusus menyangkut energi baru terbarukan ini menjadi salah satu yang diperebutkan sekarang Pak di kawasan Asia Tenggara. Karena hari ini semua dunia lagi sedang mengejar
manufaktur yang berorientasi pada energi baru terbarukan. Dan harus green industry. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storage karbon CO2 Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan proses ekspor EBT Pak. Kita setuju kita ekspor EBT kepada luar negeri, tapi kita harus tata untuk kepentingan dalam negeri kita juga harus terlayani terlebih dahulu. Ini Pak. Dan kalau ini terjadi, maka saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini. Pasti banyak rayuan, yang namanya cewek cantik itu Pak, pasti banyak rayuan. Tapi usahakan kita harus menjadi cewek cantik yang berkarakter. Jangan cewek cantik yang gampang dibelai oleh orang-orang yang tidak jelas itu, kira-kira. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa pembangkit listrik panas bumi terus tumbuh. Naik saat ini 10% potensi yang dimanfaatkan di Indonesia. Masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan utama pemanfaatan energi panas bumi. Pak, isu kita ini paling besar. Saya pikir waktu saya jadi Menteri Investasi Pak, kita reform Undang-Undang Tenaga Kerja, sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini Pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah Pak. Kenapa? Orang melakukan investasi ini, investor ini Pak, urus izin 3 tahun. RKPPR, izin AMDAL, izin lokasi. Itu bisa 2-3 tahun Pak. Masuk di Kementerian SDM, main lagi barang itu.